Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena terpengaruh minuman keras, seorang suami di Kabupaten Pati tega memukul istrinya hingga tewas. Pelaku sempat berbohong bila istrinya tewas karena kecelakaan. Banjirop yang menerjang permukiman dan jalur pantura di Kabupaten Demak mulai surut. Mahalnya harga bahan pokok, warga Kota Semarang serbu pasar sembako murah. Komplotan pencuri ponsel dibekuk jajaran Polres Karanganyar. Di antaranya merupakan pasangan suami istri yang nekat mencuri lantaran ingin membelikan hadiah kepada anaknya yang akan berulang tahun. Pelaku pencopetan ponsel digelandang ke Mapolres Karanganyar. Mereka adalah Muhammad Cunedi, Vera, dan Res asal Jakarta. Para pelaku beraksi saat konser musik di kawasan Colomadu akhir pekan lalu. Belasan ponsel dengan berbagai merek digasak kawanan pencuri ini. Dalam gelar perkara di Mapolres Karanganyar Senin sore, terungkap pelaku telah merancang aksinya sejak di Jakarta. Malam itu, laporan kehilangan ponsel yang masuk ke polisi mencapai 50 buah. Namun, saat ini polisi baru mengamankan 18 ponsel. Sisanya dibawa 4 pelaku lain yang hingga kini masih diburu jajaran Reskrim Polres Karanganyar. Dari beberapa tersangka ini, dari tersangka yang ada di sini, ternyata mereka ini komplotan. Jadi masih ada DPO sekitar 4 orang yang belum tertangkap. Dan mereka ini komplotan dari Jakarta. Sedang kita dalamin apakah ini kejadian pertama atau pernah dilakukan modus-modus sebelumnya di wilayah yang lain. Dari keterangan pelaku, komplotan ini mencuri dengan cara menyebar dan berbagi tugas dalam menyasar korbannya. Dalam aksi tersebut, pasangan suami istri nekat turut serta karena masalah keuangan. Keduanya terdesak ingin membelikan hadiah untuk anaknya yang akan berulang tahun. Lapangan itu kita bagi tugas, yang 3 itu di paling depan, nah 3 lagi paling belakang. Nah yang 3 itu kerja untuk mengambil HP itu, nah yang 2 itu balik lagi ke belakang untuk ngasih ke yang belakang ini yang orang dioper-oper. Terus kapan SIM card-nya dikeluarkan? Pas dicabutnya itu pas waktu di belakang itu, Pak. Nah setelah dicabut kartu itu di belakang, baru kemudian yang perempuan ke kamar mandi untuk merapikannya. Sementara itu, korban yang kehilangan ponselnya mengaku lengah dan tidak sadar ponselnya dicuri. Satu kesak tadi yang diambil cuma HP saya, padahal ada 2 HP. Itu posisinya tasnya itu di samping atau di belakang pada waktu? Di sini. Oh, di sini, taruh di samping. Iya, itu ada 2 HP, tapi yang diambil cuma HP saya. Polisi juga menghimbau untuk para korban kehilangan dapat mengambil ponselnya dengan membawa bukti kepemilikan. Sementara para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Ya, dalam sepekan terakhir bahan pokok seperti bawang, cabai hingga telur naik harga. Hal itu membuat para pedagang merugi. Warga pun harus merogoh kocek lebih dalam. Kenaikan harga bahan pokok dirasakan warga yang berbelanja di Pasar Peterongan, Kota Semarang. Sebut saja harga bawang. Untuk bawang bombay dijual Rp50.000 per kilogram. Harga yang sama juga berlaku untuk bawang merah. Lalu bawang putih dijual Rp40.000 per kilogram. Padahal seharusnya harga bawang sekitar Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang sudah terjadi dalam sepekan terakhir karena kurangnya pasokan. Imbasnya, omset pedagang turun hingga 50%. Pembeli pun kerepotan memenuhi kebutuhan harian dengan naiknya harga bahan pokok. Pembeli ya langka-langka. Langka-langka ya Bu ya. Harapannya sendiri gimana Bu? Harapannya ya banyak yang beli nih, tapi tidak ada orang pasarnya. Nggak ada orang ya Bu ya. Sepi. Sepi nggih.
repot ya. banget Mas, ini mahal semua. Jadi bisa-bisa ngirit banget urepe ya Mbak. Gitulah. Berarti ini mengirit-ngirit atau gimana ini Bu dengan kenaikan di pasar ini, harga di pasaran ini? Ya menurut saya ya tetap stabil aja, cuma kan pengeluaran kita kalau ngirit enggak ya, karena kita kebutuhan tetap sama, boros cumanya gitu. Lebih bertambah jadi gitu kan ya Bu ya? tabungannya jadi berkurang gitu loh. Harga telur dan cabai di Pasar Cermek, Kabupaten Banyumas juga naik. Harga telur ayam dijual kisaran Rp32 hingga Rp33.000. Tak jauh berbeda dengan harga cabai rawit antara Rp30.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Padahal harga kedua bahan pokok ini biasanya dijual sekitar Rp25.000 per kilogram. Penyebab kenaikan juga sama karena pasokannya berkurang dari petani setelah cuaca buruk terjadi akhir-akhir ini. Akibat kenaikan harga, warga hanya membeli dengan jumlah sedikit. Barangnya nggak anu juga? Ada banyak, itu keluarnya. Kalau keluarnya banyak kan murah. Penjualan. Pengaruh banget sih. Pengaruhnya apa Bu? Pada juga belinya sedikit-sedikit gitu. Oh gitu ya? Bingung belinya, uangnya nggak ada. Berarti Keadaan begini sumbangan banyak. ya anu, belinya dikurangi gitu? Dikurangi lah. Dagang mahal? Semua mahal ya? Kenaikan bahan pokok sudah terjadi dalam sepekan terakhir. Penyebab utamanya berkurangnya hasil panen hingga mempengaruhi stok di pasar. Harga diperkirakan semakin melambung tinggi jelang Idul Adha. Tim Liputan melaporkan. Melambungnya harga telur ayam berdampak terhadap produsen kue di Klaten. Agar tidak gulung tikar karena biaya produksi membengkak, mereka sampai memperkecil ukuran adonan. Melambungnya harga telur ayam dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada harga makanan dan kue. Di Kabupaten Klaten, produsen kue terpaksa mengurangi ukuran kuenya karena biaya produksi yang membengkak. Salah satu sumber bengkaknya biaya produksi adalah telur ayam. Harga telur yang biasa dijual Rp29.000 kini tembus Rp31.500 per kilogram. Dalam sekali produksi, ia membutuhkan 15 kg telur. Melambungnya harga telur ini membuat ukuran kue yang diproduksi diperkecil. Adonan kue bolu yang awalnya 400 gram berkurang menjadi 380 gram. Begitu juga dengan adonan nastar dari 7 gram menjadi 6 gram. Langkah ini diambil agar produsen kue tidak gulung tikar. Rata-rata ya, kalau pas ada pesanan untuk hajatan gitu kan, ya 1 krat gitu. Berapa kilo Bang? 15 kilo. Berarti ukurannya dikurangi ya Bu? Cuman kadang timbangannya yang dikurangi. Kayak ukurannya dikurangi Pak? Iya. Mungkin timbangannya dulu 1 klat gitu tuh, kalau gulung-gulung itu mungkin bisa 400 gram. Ya, ini bisa 380 gitu. Kenapa harus dikurangi Bu? Ya untuk menyeimbangkan harga tadi agar kita tidak rugi gitu. Karena ini dampak kenaikan telur. Iya. Sementara untuk harga kue tetap sama. Kue bolu dijual Rp35.000 sedangkan nastar Rp80.000. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Tingginya harga pangan di pasaran membuat warga berburu sembako murah. Di kota Semarang, hanya dalam beberapa jam saja sembako murah sudah habis terjual. Warga ramai mendatangi gereja Isa Al-Masih di Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Bukan untuk beribadah, tetapi untuk membeli sembako murah. Mereka membagi stand penjualan sembako seperti beras, bawang, hingga minyak goreng yang tersaji di halaman gereja. Harga jualnya jauh lebih murah antara Rp5.000 hingga Rp25.000 dari harga pasaran. Sebut saja harga bawang merah dijual Rp30.000 per kilogram, lalu minyak goreng Rp13.500 per kilogram, dan beras dijual Rp42.000 per 5 kilogram. Lebih murah atau gimana Bu ini Bu? Ya, lebih murah ya. Pasar murah yang diadakan pemerintah Kota Semarang ini untuk menekan inflasi, sehingga warga tetap bisa berbelanja dengan harga bahan pokok yang terjangkau. Sangat membantu. Selisih aja sampai Rp25.000. Ini mungkin bawang juga Rp4.000 ya Mas ya? Rp4.000 sampai Rp5.000. Jadi pada saat lalu di pasaran ini naik, begitu di Kahraman ini tetap dan sayur mayur.
Murahnya harga bahan pokok ini karena Dinas Ketahanan Pangan langsung membeli pangan dari petani, sehingga memperpendek jalur perdagangan bahan pokok. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.